Ini loh Mas, kenapa Mas berpemikiran gitu kan? Saya harus mencalon. Iya, iya. Tapi dan kenapa juga harus wakil gitu? Itu pasti ini banyak yang bertanya nih kan di kawan-kawan catatan angin ini pasti berpikir, Mas Jarwo itu kan sosoknya kayak gini ya, kenapa harus jadi wakil gitu? Iya, Gitu. Tolong ini tolong klarifikasinya di sini. Ya memang di 2000 Mas Jarwo, siap. apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat sekarang ya. Iya. Makin segar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dinikmati jadi Dinikmati aja. segar semua kan. Apa kesibukan sekarang Mas? Kesibukan hari ini ya kita ngurusi usaha lah. Usaha. Usaha yang kita rintis dan kita jalankan dari dulu dan kemudian mungkin ada yang mau kita kembangkan dan lain-lain. Tentu itu yang memang hari ini kita urusi dan tentu lebih dekat lah dengan keluarga kan karena waktunya agak lebih banyak di Punya waktu rumah ya. gitu kan. Waktu yang luang lah kan. Berarti Mas ini kan orang tahu pengusaha tenda nih, berapa banyak mobil lewat kan Jarwo, pesta. Jadi memang dari kecil tuh niatnya tuh pengen usaha tenda atau kepikiran dari mana gitu Mas untuk usaha tenda gitu? Ya sebelum cerita itu perlu kita sapa lah masyarakat Kabupaten Siak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Kabupaten Siak yang mana pada hari ini tentu sehat semua dan kemudian tentu akan menjalani dan melaksanakan ibadah bulan puasa yang tinggal 1 hari lagi lah. Tentu kita berharap ibadah puasa nanti bisa kita jalankan dan berpahala yang berlipat ganda. Betul. Kemudian tentu dari tadi disampaikan pertanyaan yang ya memang apa namanya setiap usaha pasti ada suka dan duka. Suka dan duka. Jadi memang saya lahir di Siak, tepatnya di Dusun Tambak Rejo, 15 November 1977. Di mana dusun itu dulu hutan belantara lah yang namanya di Siak dulu kan masih merupakan kecamatan tapi sudah dan memang satu negeri, satu negara lah ya, negara kerajaan ya 1723 sudah jelas Sultan yang pertama Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Artinya tapi kan memang dengan kondisi dulu tentu masih pada posisi belum ramai seperti yang sekarang. Dulu saya tinggal di Tambak Rejo di mana saya lahir di situ. Adik-beradik saya 8 orang. Di mana saya anak kelima dari 8 bersaudara, semua lahir di Siak. Memang dari tahun 60 orang tua saya dari Jawa tapi tahun 60-an sudah di Siak, sudah bertempat tinggal di Siak dan tentu berkeluarga di Siak lah termasuk kami. Ya suka dukanya pasti banyak lah. Dulu tak ada jalan untuk sekolah kita kan, sekolah kita pakai sepeda. Kalau udah mulai banjir berpikul lah sepeda itu kan. Kalau jalan Dusun Tambak Rejo itu belum ada jalan, kalau musim banjir pasti kita pakai rakit pergi sekolahnya. Ya kan, atau pakai sampan itu kan. Nah itulah sekelumit hal kecil yang dulu mungkin kita jalani kan dalam kehidupan sehari-hari kan. Berarti Mas SD di mana SD? SD di Sungai Mempura. Kalau dulu SD 007. Kalau sekarang kan SD 002 kan. Kalau dulu SD 007. Kemudian MTS saya di Siak, dekat Istana Siak itu sebelahnya ada MTS Taufikiyah namanya. Oh yang Basnas sekarang? Iya, yang sekarang Basnas itu kan. Kemudian aliyahnya di Siak juga Madrasah Aliyah Darul Hikmah Siak. Nah, itu tapi kan zaman dari Bengkalis itu kan, barulah 96 97 tamat aliyah ya ke Pekanbaru karena di sini dulu belum banyak tempat-tempat yang bisa kita menimba ilmu kan, baik perguruan tinggi dan lain-lain. Ya merantau lah ke Pekanbaru kan, merantau ke Pekanbaru, kemudian bersama teman saya Risman, ya sama-sama lah di situ kursus bahasa Inggris, kursus apa, dan saya sempat juga kerja di Hotel Sahid Pekanbaru selama 5 tahun lah. Lama.
Jadi 5 tahun itu pernah kerja di Hotel Said Pekanbaru, yang mana tentu bidangnya adalah pelayanan. Nah, di situ itu berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan, bahwa hubungannya dengan usaha tenda gitu kan. Jadi memang di masa saya bekerja itulah tercetus ide, karena memang setelah Siak menjadi kabupaten 99 kan Siak menjadi kabupaten. Maka 2000 saya mulailah merintis usaha ini, karena memang disampaikan oleh kawan-kawan ataupun teman menyarankan untuk cobalah buka usaha di Siak. Saya pikir mungkin ada peluang di sini gitu kan, karena dengan basis pelayanan yang telah kami dapatkan juga di hotel, dan memang dari kursus-kursus yang kita dapat terkait dengan pelayanan-pelayanan terhadap untuk usaha ini kan. Maka di tahun 2000 lah kita mulai buka usaha. Ya, pertamanya kecil saja, hanya 1 tenda 50 kursi. Itu pun dibantu teman-teman yang memang sama-sama ini kan di rumah seberang Kampung Dalam itu kan. Nah, itulah mulai-mula kita merintis usaha itu memang dari teman-teman kan, dan saya lihat ada peluang di situ. Karena memang dalam setiap usaha pasti peluang itu dulu. Iya, betul. Ketika ada peluang maka usaha bisa kita dorong untuk dibuat. Memang dari situlah tahun 2000, dan ya berjalanlah. Pertama 1 tenda 50 kursi. Kemudian ada modal sedikit lagi dan dibantu oleh orang tua juga kan untuk modalnya kan, karena modalnya ini kan ya kan kita orang nggak punya kan, ya, kita orang nggak punya ya tentu modal dibantu lah kan. Nah, dari bantu orang tua, alhamdulillah di tahun 2023 di tahun 2003 kebetulan tanggal 11 September 2003 itu saya menikah dengan istri saya Dian Andayani ini yang tinggal di Benteng Ilir, dan disitulah tenda pertama 1 set lengkap itu baru kita punya. Nah, di situ pula itu waktu menikah itu, di situlah mulai kita terus berkembang, dan ya memang ada susah dukanya lah. Dari job yang tidak ada, dari apa ya, teruslah berjalan. Memang setiap orang pasti melihat suksesnya saja kan, tapi susahnya bagaimana, pernah juga nggak punya apa-apa gitu kan. Nah, tapi dengan ya alhamdulillah dengan kita berusaha gigih, dan menurut tuh sinergi lah antara istri, keluarga dan lain-lain saling membantu gitu kan. Alhamdulillah berkembang. Ya alhamdulillah ini juga bisa membuka peluang lah untuk anak-anak tempatan untuk bekerja kan. Dalam anggota kita ada sekitar 10-an 15-an orang ya. Jadi artinya selain kita mendapat untung juga orang bisa bekerja dan bisa kita kasih pendapatan di situ. Ya ini artinya membuka peluang lah, paling tidak bagaimana 15 orang ini bisa kita pekerjakan. Nah, ini juga salah satu hal yang kenapa saya ingin buka usaha gitu kan. Tapi memang di setiap usaha memang tidak bisa semua usaha langsung kita buka, tidak bisa, tapi memang harus fokus satu usaha sehingga nanti bisa betul-betul jadi gitu. Nah, ini memang alhamdulillah ini memang sekarang ya sudah banyak lah, ada ratusan tenda lah yang sudah kita punya. Alhamdulillah juga terus berjalan. Memang dengan kondisi Covid ini berpengaruh juga kan. Tapi kita berpasrah lah, karena semua itu kehendak Allah. Rezeki itu Allah yang atur. Tapi semua kita jalani, kita berusaha terus buat tenaga, dan alhamdulillah terus berjalan lah. Ini juga berjalan alhamdulillah sampai sekarang ini. Jadi promosi pertama tenda yang full set untuk pesta tuh untuk pesta mas sendiri. Wah ya. Baru bertambah. Ya. Sampai saat ini masih tenda masnya? Ya, alhamdulillah. Ya, memang di situlah promosi pertama dengan biru putihnya. Memang tenda Bunda Pesta Group ini memang dari dulunya memang biru putih. Biru putih. Ya, memang biru putih tenda kita, memang ciri khasnya memang biru putih gitu kan. Jadi memang dari promosi di waktu nikah itu terus berkembang, dan orang juga sudah mulai tahu dan menyebarkan dari mulut ke mulut. Memang usaha ini kan yang lebih cepat tuh dari mulut ke mulut gitu kan, selain dari informasi-informasi lain lah. Ya betul. Berarti besok kalau awak nikah bisa pakai tenda Mas Jarwo nih. Siap. Kasih bonus ya. kasih diskon. Selama ini alhamdulillah bisa membantu lah kan. Dari pengusaha tenda kan, sampai Mas tuh turun ke politik gitu kan, ibaratnya terjun ke dunia politik lah. Itu awal mula Mas tuh tertarik politik itu bagaimana tuh Mas? Apakah diajak orang atau panggilan diri? Ya memang masuk dunia politik ini kan awalnya kan memang diajak.
Diajak oleh kawan-kawan, ada Fadli Effendi, ada Marsa Hendra, yang memang mengajak saya terjun ke dunia politik melalui jalur BM-PAN, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional, yang waktu itu ya karena kita anak-anak muda kan, diajak. Tapi memang waktu itu baru masuk saja, untuk menggeluti sekali itu belum. 2024 lah sudah begitu menggeluti, tapi belum begitu dalam gitu kan. 2024 belum menggeluti begitu dalam, 2024 tapi belum lagi. 2004 ya, jadi 2004 itu sudah masuk tapi belum menggeluti begitu dalam, tapi masih berjalan biasa, tapi sudah masuk di situ gitu kan. Nah, kemudian di 2009 itu baru mulai masuk untuk ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya politik gitu kan. Memang diajak lah oleh teman-teman itu kan untuk masuk. Tapi memang di lain itu menurut saya politik ini baik. Tinggal orangnya saja. Karena memang tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa berbuat untuk orang banyak gitu kan. Tidak hanya 1-2 orang, tetapi bagaimana ketika kita masuk di dalam namanya politik itu memang tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa membantu orang banyak gitu. Tinggal kita bagaimana menjalankan itu sendiri sebenarnya. Berarti 2009 Mas mencalon untuk pertama kali ya? Belum. Berarti Mas 2014. Oh, mencalon pertama kali 2014. 2014. Itu pertama kali? Iya, pertama kali. Langsung duduk? Iya, 2014 itu baru pertama ikut di pemilu pileg gitu kan. Karena 2009 sebetulnya sudah diminta untuk maju juga. Cuman tentu kita menghitung, karena dalam hal langkah itu tentu harus kita hitung kekuatan dari segi jaringan, dari sisi finansial dan lain-lain ya kan. Pada 2009 saya merasa belum mampu, belum bisa, karena memang bagaimanapun kan kita harus merasa mampu dulu gitu kan, baru kita terjun ke yang namanya legislatif gitu kan. Nah, 2014 lah saya ikut di legislatif, alhamdulillah terpilih. Disitulah memang tujuan ikut ke dunia politik dan terus ikut di dalam pileg itu memang bukan ingin mengabdikan diri ke kampung halaman Siak Serindrapura, karena saya lahir di Siak, besar di Siak, dan tentu banyak hal yang ingin kita perjuangkan kan. Waktu itu ada pendidikan, ada pertanian, ada perkebunan, ada infrastruktur, apalagi berkenaan dengan orang-orang yang memang di bawah lah kan. Karena kita merasakan susah kan, bagaimana dulu tak ada jalan, bagaimana kita sekolah dulu payah gitu kan. Nah, bagaimana yang tidak bisa sekolah harus bisa sekolah lah. Inilah bentuk salah satu yang mendorong kita untuk ikut ke situ sebenarnya, tujuannya itu kan, tidak lain tidak bukan. Dan ya perlu diketahui bahwa politik ini baik. Politik ini baik, dan politik inilah tujuan kita bisa membantu orang banyak. Kalau kita punya duit 1 juta pun, kalau hanya membantu kan berapa orang? Tapi kalau kita dengan ikut dan terjun di situ, dan kita memang kemudian diberi amanah di situ, kita bisa berbuat membantu orang banyak, bahkan lebih dari 10-20 orang gitu kan. Bahkan itu yang memang harus kita lakukan gitu. Berarti niat mulia Mas itu untuk membantu banyak orang. Iya, gitu, itu. Ya. Berarti membantu banyak orang dengan kita ada di dalam struktur itu. Iya, di dalam itu. Kalau enggak gimana caranya kan? Artinya bisa lebih lah gitu kan. Memang kita tidak di dalam itu pun bisa berbuat ya kan, tapi paling tidak ketika di dalam legislatif ataupun eksekutif kan bisa lebih banyak kita berkecimpung dan berkiprah di situ gitu kan, sehingga apa-apa yang kita ingin perjuangkan itu paling tidak bisa akan tercapai nantinya gitu. Berarti 2014 untuk yang periode berikutnya Mas mencalon lagi ya? Ya. Itu mendapat suara terbanyak ya? 2014 itu periode pertama, 2014 2019. Ya alhamdulillah di periode pertama kita memang dah dapat suara 2.200 dari perolehan itu kan. Ya memang kalau di Dapil 1 ini kan ada 58 kampung ini kan. Ada 58 kampung, 6 kecamatan ya kan. Nah, kemudian di periode kedua alhamdulillah ikut lagi. Ya memang agak meningkat lah dari 2.200 menjadi 3.800-an gitu kan. Memang kita memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa politik itu bukan karena uang, tapi bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa pendekatan itu lebih penting, bahwa ketika ada kampung yang sedikit dapat suara ya kita bina mereka untuk bisa berubah gitu kan. Bukan karena itu terus kita tinggalkan, tidak. Ada contoh di Teluk Merempan dulu ada cuman 11 suara saya dapat suara. 11 suara.
Kemudian ada hal-hal terkait dengan infrastruktur, dengan sekolah yang diusulkan dibangun, ya kita perjuangkan. Alhamdulillah tercapai. Ya tahun 2019 alhamdulillah dapat hampir separuh masyarakat memilih kita kan. Nah, itu salah satu contoh kampung yang ada di kita. Artinya kita memberikan pendidikan politik bahwa masyarakatnya harus kita rubah gitu. Malah untuk supaya bisa menjadi lebih baik gitu kan. Karena pendidikan politik dan untuk bermasyarakat ya tugas kita. Tugas kita untuk memberikan itu gitu kan, supaya masyarakat bisa berubah gitu kan. Karena yang akan kita dorong kan terkait program, bagaimana program mensejahterakan masyarakat. Nah ini yang memang harus terus. Alhamdulillah 2019 kemarin dapat suara agak meningkat. 3.800 lebih. Ini pencapaian yang menurut masyarakat, mungkin masyarakat lah yang menilai, karena kalau dipilih itu pasti masyarakat yang menilai kan? Bukan kita gitu kan. Nah bagus mungkin dikasih. Ini kan menarik nih. 2 periode kedua baru jalan setahun, Mas maju sendiri untuk jadi calon wakil bupati. Oh ya. Mungkin semua orang tahu lah gitu kan, calon wakil bupati. Iya. Itu kenapa Mas ini loh Mas, kenapa Mas berpemikiran gitu kan? Saya harus mencalon. Iya. Tapi kan kenapa juga harus wakil gitu? Itu pasti ini banyak yang bertanya nih kan. Kawan-kawan catatan angin ini pasti berpikir, Mas Jarwo itu kan sosoknya kayak gini ya, kenapa harus jadi wakil gitu? Nah, itu. Tolong ini tolong klarifikasinya di sini. Ya memang di 2019 alhamdulillah kita dilantik di bulan September salah waktu itu. Ya jalan setahun, dan waktu itu saya diberi amanah sebagai ketua Komisi 2 ya, membidangi perkebunan, pertanian, kemudian keuangan daerah dan lain banyak hal yang memang kita di Komisi 2 kan. Kemudian jalan setahun ya kan. Jalan setahun memang awalnya kita belum berkeinginan lah untuk maju gitu kan. Belum keinginan untuk maju, tapi dorongan dari ya kawan-kawan dan lain-lain itu makin meningkat ya. Jadilah maju untuk Pilkada 2020 ya. Yang memang waktu itu tentu saya diminta untuk maju sebagai wakil bupati, kebetulan berpasangan dengan Bapak Said Arif Padillah. Ini semua memang takdir lah menurut saya, karena tidak ada planning rencana untuk bahwa kita harus seperti itu dan begitu, tapi ini takdir. Tapi memang itu semua tidak terlepas dari niatan saya dari dulu, bahwa saya ingin terus berbuat untuk masyarakat Kabupaten Siak, bahwa tujuan saya masuk ke dunia politik tidak lain tidak bukan hanya mengabdi kepada negeri ini dan masyarakat Kabupaten Siak. Bagi saya pengorbanan yang saya lakukan, ya dulu aja para pejuang kita mengorbankan nyawa, tenaga, pikiran, materi bahkan itu kan, itu mereka korbankan, dan hal ini saya korbankan tidak persoalan, karena memang niat saya hanya untuk pengabdian ke masyarakat Kabupaten Siak. Ya memang waktu itu kenapa saya memilih atau memang diposisikan sebagai wakil, ya tentu ini prosesnya sudah berjalan, karena memang awalnya saya di Partai Amanat Nasional sebagai anggota DPRD, kemudian saya maju di Pilkada, diminta maju oleh Partai Golkar, dan memang saya diminta di wakil untuk mewakili berdampingan dengan Pak Said Arif Padillah. Ya menurut saya ingin mengimbangi itu kan antara birokrat dan legislatif ya kan, politik dan birokrat. Ya ini salah satu hal yang memang menjadi pandangan kita kan. Kemudian juga terkait dengan ya Pak Arif umurnya tentu lebih tua daripada kita gitu kan. Nah tentu ini juga menjadi bahan pertimbangan gitu kan, yang untuk memang kita artinya yang tua yang muda saling sinergi sebenarnya kan. Nah, untuk saling bisa mengisi satu dengan yang lain ya kan. Kan banyak yang bahwa wakil tidak apa ini, tidak, bahwa inilah sinergi yang harus kita bangun. Artinya bahwa bukan karena kenapa ya ini kan tahapan awal juga gitu kan, tahapan awal untuk masuk di eksekutif gitu kan, karena memang legislatif dan eksekutif tentu jalur kerjanya berbeda. Kalau legislatif itu ada 3 fungsi yang melekat: penganggaran, terusan penyusunan dan membahas perda, kemudian pengawasan. Tapi kalau di eksekutif dia sebagai eksekutor untuk melaksanakan terkait dengan keuangan APBD Kabupaten Siak ini kan, sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 yang berubah sebelumnya Undang-Undang 32 gitu kan. Nah ini kan tentu berbeda. Ini tentu tahapan sebetulnya, tahapan untuk saya ikut di eksekutif ya kan. Nah, tapi ya memang semua kan sudah takdir. Ya, kita jalani, dan memang niatnya tidak lain tidak bukan hanya untuk bagaimana kita ingin mengabdi ke Siak ini lah. Siak ini kampung yang kita jadikan sebagai kampung yang kampung baik lah ya kan.
Berarti itu tuh kan sebuah jalan itu, maksudnya jalan dari Mas. Jadi ini kan 2024 nih sebentar lagi, nanggap sebentar lagi lah nih Mas. Ini kan pastilah Mas Jero tuh ingin bertarung lagi di kompetisi ini. Tapi ini banyak nih yang penasaran ya kan. Apakah udah dapat clue-nya gitu. Oh gitu. Ya. 2024 tuh Mas mau bertarung di pilkada tuh untuk DPR kah atau masih mencoba untuk siak 1 atau siak 2 ini? Iya. Ya, yang jelas di Pilkada 2020 tentu sudah dapat dan sudah terpilih yang terpilih gitu kan, yaitu Pak Alpedi dan Pak Usni Mirza yang nanti akan dilantik kalau tidak halangan di bulan 6 ya, bulan Juli ya. Ini tentu selamat bagi yang terpilih gitu kan. Nah, ini akan menjalankan roda-roda pemerintahan yang ada di Kabupaten Siak, karena harapan kita Siak ini menjadi lebih baik ke depan. Dan tentu di 2024 memang jangka waktunya mungkin sekitar 3 tahun setengahan lah ya kan, dari sekarang ya kan. Kalau bagi saya perjuangan pilkada adalah momen yang pengalaman yang luar biasa, karena dari 14 kecamatan, 131 desa dan kelurahan ini sudah terjamah semua kan. Artinya kita tahu kondisi yang ada di wilayah kita, bahwa luas wilayah kita ini memang luar biasa kan. Luar biasa yang memang butuh ke depan untuk bagaimana bisa tersentuh semua, baik dari sisi pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan lain-lain ya kan. Dan ini memang tentu masih banyak yang harus kita kerjakan. Dan kemudian tuh di 2024 ini ada tahapan yang memang menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 bahwa memang ada tahapan antara pemilu kemudian pilkada ya kan. Nah, ini tahapan yang mungkin jangka waktunya agak terlalu pendek-pendek gitu kan. Tapi ini kan kita belum tahu secara teknis bagaimana gitu kan. Tapi yang jelas bagi saya, karena memang niatan saya hanya ingin mengabdi dan berbuat ke Siak, dengan kondisi saya pun tidak terpilih, saya juga terus ingin berbuat untuk Siak. Tapi nanti bagaimana dan seperti apa, apakah ke pileknya dulu sebagai caleg kabupaten, apakah caleg provinsi, apakah nanti pilkada, kita lihat nanti. Kita tunggu nanti. Kita tunggu saja proses berjalan. Yang jelas hari ini saya terus menjalin silaturahim bersama masyarakat seperti biasa, tidak ada saya kurang-kurangi, baik dari kunjungan dan apa. Kalau ada undangan ya insya Allah kita ada waktu kita datang gitu kan, itu terus kita bangun. Karena bagaimanapun silaturahim ini banyak faedah dan manfaatnya. Tapi untuk pilek ya kita sambil berjalan lah. Karena undang-undang ini belum kita lihat secara teknis apa dulu gitu kan. Apakah pilek dulu, apakah pilkada dulu, apakah yang jelas saya hanya punya niat bagaimana saya ingin terus berbuat untuk Siak, untuk negeri Siak Seninapura, dan tentu ini perlu dukungan dan sokongan dari semua pihak lah ya kan. Yang jelas keluarga semua tentu yang menjadi tolak ukur utama gitu kan. Tapi yang jelas hari ini kita masih fokus dalam rangka untuk bagaimana terus mengurus usaha juga. Nah, jadi hari ini kita fokus mengurus usaha, terus menjalin silaturahim, memperkuat silaturahim. Kemudian untuk 2024 nanti kita lihat apakah nanti pileg kabupaten, provinsi, bahkan nanti pilkada. Lihat situasi aturan dan undang-undangnya. Seperti apa mekanisme dan teknisnya nanti, itu baru nanti kita sambil berjalan. Sambil berjalan. Berarti kita tunggu aja lah gitu. Gini Mas, otomatis kan kalau kita mau mencalonkan lagi, kita harus ada perahu nih. Kan semua tahu nih kan. Dulunya Mas mencalon sebagai wakil bupati, Mas kan harus keluar dari perahu Mas lama. Karena kan dari perahu lama ya. Karena kan Pak Bupati sekarang kan di situ juga. Gitu. Jadi udah ada berkepikiran belum? Mas tuh harus berlabuh atau harus naik ke perahu yang mana itu? Ya, karena memang kemarin waktu maju itu pasti karena dari partai yang berbeda tentu keluar gitu kan. Nah, aturannya begitu, di DPRD-nya pun juga begitu. Sesuai aturan memang begitu anggota DPRD maju sebagai calon bupati maupun wakil bupati, maka harus berhenti. Itu memang aturannya begitu. Dan juga di partai politik karena memang berbeda partai politik yang kita didukung kemarin tentu harus keluar gitu kan. Dan sampai hari ini ya memang kita jalin semualah seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Siak ya kan. Nah, ini kita jalin semua bagaimana silaturahim kita bangun. Dan tentu kemarin saya didukung oleh Golkar, PDI, Gerindra ya kan, yang memang dari awal mendukung kita. Ya ini nanti ya berlabuhnya kemana ya sambil berjalan saja lah, sambil berjalan saja. Tapi yang jelas
untuk kawan-kawan mungkin sudah banyak yang dengar-dengar gitu kan, banyak dengar, udah lihat, nah tinggal sambil berjalan saja lah. Ya bagaimana kita terus menjalin silaturahim ini yang paling penting gitu kan. Itu yang paling penting itu kan. Tidak ada yang ini tidak ada begitu. Berarti belum dapat lagi perahunya kemana. Ya. Ini Mas, ini kan setelah harus berhenti dari dewan dan mencalonkan wakil bupati, walaupun kemenangan yang tertunda gitu. Iya. Itu di diri Mas tuh ada nggak penyesalan gitu? Kenapa aku harus keluar dari DPRD? Aku harus bertarung di sini gitu. Ada nggak? Nggak ada. Ikhlas ya. Karena memang dari awal saya sampaikan tadi bahwa untuk terjun ke dunia politik dan kemudian maju dan kemudian terpilih sebagai anggota legislatif, tujuan saya adalah untuk pengabdian. Nah, kemudian maju pun di pilkada Kabupaten Siak dan tidak terpilih, ya itu pengabdian juga. Pengabdian juga, kebetulan belum terpilih. Kan gitu kan. Jadi artinya tidak ada penyesalan bagi saya. Karena bagi saya hanya berpatok bahwa dulu para pejuang saja mengorbankan nyawanya, materinya, kemudian waktunya, semua yang akan dikorbankan untuk berjuang dalam rangka kemerdekaan lah dan lain-lain. Ya hari ini kita berjuang tentu dalam rangka untuk bagaimana terus berbuat ke masyarakat. Artinya tak ada lah penyesalan. Kalau ada penyesalan tentu saya mungkin tak akan berjalan kemana-mana kan, tentu akan berdiam diri mungkin kan. Tapi tidak ada. Bagi saya jabatan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jabatan itu juga hanya dalam rangka untuk pengabdian. Jadi bukan semata-mata bahwa jabatan itu sesuatu yang harus dipertahankan dengan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk bagaimana ini bisa bermaslahat kepada orang banyak. Itu yang paling penting bagi saya. Maka tidak ada bagi saya penyesalan begini, tak ada. Yang penting ikhlas saja. Ada inilah pengabdian kita kepada negeri Siak gitu. Itu berarti sebagai wakil kemarin Mas. Kira-kira berapa habis Mas? Mau tahu kan ke depannya jadi pula calon wakil bupati dari sekarang saya nabung gitu. Iya. Oh iyalah. Jadi sesungguhnya bahwa pilkada ini adalah milik semua masyarakat ya kan. Milik semua masyarakat. Jadi terkait habis dan habisnya ya namanya pilkada ya enggak? Namanya pilkada pasti untuk uang operasional, untuk itu ya cukup lumayan juga lah. Cukup lumayan. Tapi kalau sebutkan nanti kan enggak bagus juga kan, tapi cukup lumayan juga lah bagi yang mau bersiap-siap ya disiap-siapkan dari sekarang ya kan. Tapi yang jelas kalau untuk pilkada tentu berbeda dengan legislatif, pasti berbeda ya kan, pasti berbeda. Tapi yang jelas tidak serta-merta bahwa uang itu segalanya, tidak juga serta-merta. Tapi yang jelas yang menjadi inti dari itu adalah bagaimana kita terus membuat atau menjalin tali silaturahim ya kan, sehingga nanti kalau pas persiapan misalnya Anggi mau maju ya kan, itu juga bukan karena uang banyak terus dapat, enggak juga gitu kan, enggak juga, tapi semua itu butuh ya, namanya itu pasti butuh ya kan, pasti enggak mungkin hanya sedikit yang ambil, namanya pilkada kan, banyak 14 kecamatan, 131 desa dan kelurahan. Kalau satu desa 6 kali pertemuan saja udah berapa kan, itu bisa dihitung itu, undang orang terus snack dan lain-lain itu kan. Belum nanti kalau ke Teluk Lanus nyebrang lagi kan, itu kan enggak mungkin nyebrang pakai bukan sampan, kita berenang kan enggak mungkin kan. Tentu harus sewa pompong kah atau apa, itu satu wilayah yang kira-kira begitu untuk dalam rangka kita menjelajah ke sana gitu kan, artinya bersilaturahim ke sana tentu butuh yang namanya pengeluaran gitu kan. Artinya ini perlu disiapkan gitu kan. Jangan nanti patah di tengah jalan. Jadi habisnya sekitar sekian lah gitu. Jadi ini Mas. Ini untuk kawan-kawan catatan yang gini Mas. Kasih satu kata-kata motivasi lah nih Mas. Untuk kawan-kawan semuanya dari Mas Jarwo gitu. Iya. Ya, jadi memang terima kasih malam hari ini ya sudah diskusi ya, termasuk diskusi nggak panjang tapi ya inilah sekelumit cerita ya, sekelumit cerita tentang kondisi dari awal sampai hari ini gitu kan. Yang jelas kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang punya niat dan keinginan untuk terus berbuat baik ya kan. Ya teruslah berbuat baik tanpa melihat apakah itu dinilai baik orang-orang ataupun tidak. Teruslah berbuat baik.
Karena yang akan kita terima itu bukan dari apa, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berbuat baik meskipun mungkin dinilai orang tidak baik, tapi insya Allah Allah akan menilai baik untuk kita. Betul. Nah, itu. Jadi disingkatkan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Iya. Gitu. Oke Mas, mungkin sekian dulu Mas ya. Iya. Diskusi singkat kita, mungkin lain waktu kita jumpa lagi. Siap. Jangan lupa Mas sekarang ini berada di YouTube catatan Anggi gitu. Iya, iya, iya. Lu dari awal tadi Iya. tahu. Dan buat kawan-kawan semua jangan lupa tonton terus ya. Ini menarik nih untuk Mas Jarwo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.